Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Ya insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Dan salam ta'zim kami sampaikan kepada seluruh jajaran panitia Musalla At-Taqwa yang menyelenggarakan Hari Besar Islam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. InsyaAllah lelahnya terhitung nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, dan salam ta'zim kami sampaikan kepada para darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini betapa banyaknya yang tidak Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Faqir kepada antum semua. Dan yang insyaallah mudah-mudahan di hari ini semua nama kita sedang disebut oleh malaikat di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bukan saya enggak mau berdiri, tapi jujur saya masih proses terapi karena ada penyempitan syaraf di belakang. Makanya setiap ceramah sekarang saya duduk. Jadi yang jauh selalu dekat di hati, yang dekat makin terus di dalam hati. InsyaAllah mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia hari ini, Allah kumpulkan kita di yaumil qiyamah di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh dengan keberkahan ini dengan curahan rahmat. Teringat salah satu peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu masih berusia 4 tahun. Orang-orang yang tidak beragama kecuali daripada kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdul Muttalib, beliau sudah beriman kepada leluhurnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Abdul Muttalib tahu betul siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat orang daripada kaum Quraisy mengatakan, "Wahai Abdul Muttalib, ini sudah tidak pernah hujan selama kurang lebih 6 tahun. Minta kepada Tuhan agar Tuhan menurunkan airnya dari langit," kata. Lalu Abdul Muttalib memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Muhammad, ke sini." Lalu ditaruh di atas pundaknya Sayyidina Abdul Muttalib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pegang Ka'bah. Saat itu memegang Ka'bah, lalu Abdul Muttalib mengatakan, "Wahai Tuhan, wahai Rabbi, ketahuilah, ini Muhammad yang engkau cintai, tangannya sekarang lagi megang Ka'bah. Berkah ini anak yang ada di atas pundakku yang sedang memegang Ka'bah, maka turunkan hujan," katanya. Dan di saat itu juga langit berubah hitam, diturunkan hujan, berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama sepakat air hujan adalah rahmat dari Allah. Sebenarnya air yang diturunkan oleh Allah bukan karena kita yang meminta, melainkan karena tumbuhan yang masih salawat kepada Nabi, masih berzikir kepada Allah. Kalau hitung-hitungan kita ini banyak amaliyahnya. Amaliyah apa sih yang kita jalanin? Ibadah kita nggak benar, doa semau-maunya kita. Betul. Kadang orang minta rezeki banyak, mau rezeki banyak, buat apa? Buat ibadah. Yakin? Bukan beli skincare. Yang laki kalau banyak duit urusannya kawin lagi. Betul. Emang kenapa Bu nggak boleh? Nggak boleh. Sekarang ibu nengok dari mulai depan sampai ke belakang, semua yang datang perempuan, lakinya kemana? Katanya Indonesia udah merdeka, katanya Indonesia sudah menang, sudah merdeka. Tapi sekarang kenapa laki-laki sekarang banyak dijajah sama perempuan? Lihat yang laki semua pada berdiri, di dalam nggak ada tempat. Tanda kiamat ini nih yang kita hadapin sekarang. Perempuan jauh lebih banyak dibanding, bisa kebayang, laki 1 perempuan 4. Saya duduk di atas kursi ibu, kakinya ada berapa nih? Ada berapa? Goyang gak tuh? Kira-kira oblak gak? Jatuh gak? Kursinya aja kaki 4, 1 gak bisa. Gimana seorang laki-laki mau menjadi seorang pemimpin yang baik kalau istrinya cuma 1? Gak boleh. Gak boleh. Alasannya? Hah? Sakit hati. Ibu tahu nggak? Seorang istri yang membawa suaminya untuk memberikan satu lamaran, dipinang seorang wanita untuk menjadi istri keduanya, surga 8 pintu dibuka buat istri tersebut. Mau masuk surga nggak? Suruh suami kawin lagi. Iblis gak bakal diam. Kenapa? Karena jaminan sorga. Ibu ditiup hatinya. Oh jangan, ntar gak bakal adil. Ntar lo duit lo kurang. Oh besok gak bakal diperhatiin. Betul. Saya mau tanya, kalau perempuan, sebelum saya bahas ini, saya mau tanya, ini Isra wal Mi'raj apa Maulid?
Isra Mi'raj apa Maulid? Soalnya di sini peringatan hari besar Islam, nggak ada Isra Mi'raj, nggak ada Maulidnya. Jadi bebas kumaha aing bae. Kan begitu kan? Saya mau tanya, salat firman Allah bukan? Kewajiban buat hamba, ada nggak di dalam Al-Quran salat? Ada. Zakat ada di dalam Al-Quran firmannya. Pergi haji jika mampu. Puasa bulan Ramadan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang bicara siapa? Allah. Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran. Yang bicara siapa? Allah aja memberikan jalan, kenapa ibu nggak ngasih? Emang ibu jauh lebih mulia gitu dari Allah? Karena Allah tahu betul yang namanya laki-laki nggak punya masa, nggak ada waktu terakhir, nggak ada. Tapi kalau perempuan ada masa expired. Tahu masa expired? Kadaluarsa. Kalau katanya biologis mah menopause. Kenapa? Udah nggak bisa produksi karena pabriknya udah mulai kolab. Laki-laki, masya Allah bu, umur 75 dikasih perawan 14 tahun bunting tuh orang. Betul nggak? Ibu umur 60 masih bisa ngelahirin bunting, bisa? Saya mau tanya, ibu kalau ke pasar beli kelapa tua, kelapa muda, kenapa kelapa tua? Santannya loba Habib. Boleh tanya ke bapak, bapak jawab yang benar. Bapak kalau ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda, kenapa yang dicari kelapa muda? Seger and kenyal-kenyal. Saya ngomong begini biar ibu pada terbuka hatinya. Bisa terima apa enggak? Maaf pak, saya udah berusaha tapi ibu lebih istiqomah saking cintanya kepada tapi percuma cintanya kalau lagi punya duit doang pak. Nggak ada duit mah nggak bakalan kita mah dicintai. Tapi memang perempuan itu sekarang kan mata duitan. Nggak ada. Bohong. Saya tanya di sini rata-rata perempuannya pada mata duitan nggak? Kalau ada yang bilang enggak, sakit jiwa tuh perempuan. Saya jujur alal haq, kalau ada perempuan matre, tolong istiqomah, pertahankan kematriannya. Kenapa? Kalau ada laki-laki bilang matre sia, bilang kalau saya matre perempuan wajar, kalau saya matre mah alhamdulillah, emang dasar lu nya aja yang kere. Betul. Karena yang namanya cantik itu butuh modal. Betul nggak? Saya tahu betul, maskaranya aja udah 125, blush on satu set, sama yang kecil sampai yang gede, sama eyeshadownya, sama yang lain-lainnya tuh satu paket udah 375.000. Lipstiknya aja yang pixie udah 125. Belum lagi eyelinernya satu paket tuh bu, yang warna-warni macam-macam, harganya 220 ada. Skincare satu paket 675. Habib lu kok tahu banget bini gua? Tapi kodratnya perempuan memang harus cantik. Kalau cantik itu bukan cuma dandan tapi hati juga. Kadang perempuan sekarang lebih galak dari suaminya. Istri sekarang kalau ngajak ngomong suami sambil melotot-melotot matanya. Ada suami yang begitu pak, istrinya ada pak, colok matanya. Karena perempuan itu harus dengan perasaan. Gak bisa yang namanya perasaan seorang perempuan. Saya cuma mau bilang sama laki-laki, kalau punya duit jangan pernah kasih tahu isi tabungan kita berapa sama perempuan. Betul bu,
Saya jujur, kenapa? Karena perempuan pakai perasaan. Keuangan mulai menurun, pikirannya goyang. Oh, nggak makan aing. Duit berkurang jatah. Kalau laki-laki punya uang sedikit, pikirannya tetap panjang, 2-3 hari lagi pasti dapat duit. Kenapa? Ada kerjaan. Kalau perempuan kerjaannya apa? Ngabisin duit. Karena memang itu udah fokusnya. Allah kasih kodratnya perempuan itu ngabisin duit suami. Betul nggak? Tadi saya bilang karena perempuan ini pakai perasaan. Saya ngomong belum ke Isra wal Mi'raj, belum. Saya ngomong masih dalam bab rumah tangga dulu, biar kita pakai otak. Selama ini rumah tangga kita kan nggak pakai otak, iya kan? Ibu cinta sama bapak, cuman 2 orang. Bu, ibu cinta nggak sama bapak? Dusta. Saya tanya nggak perlu jawab, tapi jawabnya di dalam hati aja. Terakhir dandan buat suami kapan? Jangan dijawab, PA. Ingat nggak? Kapan terakhir dandan di depan suami? Ingat apa enggak? Nggak ingat kan? Kecuali malam pertama saat setelah nikah. Betul? Ibu tahu banyaknya di neraka laki apa perempuan? Sadar loh. Sadar tapi teboga otak. Lah saya ngomong, saya berani marah karena saya cinta dengan perempuan. Ibu saya seorang perempuan, istri saya perempuan. Kalau gue cinta sama laki-laki berarti kan gue belok. Kenapa? Karena seorang perempuan ini wajib ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya rijal, laki-laki ini untuk memberi ayoman. Ayoman buat siapa? Buat perempuan. Turutin aja kita mah jadi laki. Perempuan mau ini ikut, perempuan mau ini hayo. Tapi sebaliknya perempuan ini punya kewajiban besar di dunia. Urusan akhirat tanggungan suami, urusan dunia istri yang lelah. Maaf bu, ibu mau berbalik badan lagi tidur mesti izin sama suami. Lu mau seneng mau kagak terserah lu. Emang itu adabnya begitu. Adab di dalam rumah tangga ada, makanya ngaji PA. Lu main kencing-kencing aja ninggalin laki. Jangan kayak begitu. Mau tidur aja, tidur pun berbalik badan harus ngomong sama suami. Yang aku madep kiri dulu ya yang. Ada yang jawab sebodoh teing aing mah. Kenapa? Allah menyatakan lewat Nabi Muhammad SAW, barang siapa seorang istri yang membalikkan badannya dengan hawa marah kepada suaminya, maka Allah akan melaknat istri tersebut. Marah-marah mulu sih lo. Nabi SAW mengatakan, jika ada seorang istri turun dari tempat tidurnya tidak izin kepada suami, saat dia turun sampai kembali lagi ke ranjang, jika terjadi sesuatu sampai istri tersebut mati, maka istri tersebut matinya dalam keadaan tidak membawa iman ke hadapan Allah. Tuh hati-hati. Ih, serem. Bu, ada doanya malaikat Jibril bu. Doanya malaikat Jibril kepada Allah yang aminin Nabi Muhammad. Salah satu doanya apa? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Durhaka enggak lu? Ih, siapa yang tahu? Bu, mau masuk surga mau? Bu, ini saya betul apa kata ilmu kedokteran ya? Apa Bib? Laki-laki kalau ngomong satu hari satu malam cuma 10.000 kata, gak bakal lebih. Kalau perempuan sehari semalam 20.000 kata,
Gak bakal berhenti, mau tidur aja masih ngoceh. Betul nggak? Ini kenyataan sekarang. Saya ngomong, ibu ada yang ngomong loh. Terakhir mau tidur pun ngomong. Ngomongnya apa sama suami? Uang belanja mana? Masih. Makanya bu, ibu, suami kita laki-laki tergantung bagaimana istrinya. Kalau istri jawab tanyanya judes, jawabannya judes. Itu suami. Seandainya nih ibu nelpon nih, Pak, di mana? Jawabannya suami di kantor. Selesai. Telepon lagi. Udah makan belum? Jawabannya UDH. Udah. Pulang jam berapa? Jawabannya udah tahu lagi. BLM TAU. Neng, lato-latonya dibuang. Woi, lato-latonya dibuang ya. Gue di mana, di planet mana ada lato-lato? Gue ceramah di mana ada lato-lato? Sampai di dalam pesawat 50.000 kaki jauhnya masih ada suara lato-lato. Gue lagi bingung nih, lato-lato malaikat yang mainin. Tuh ada lagi suaranya kan? Tapi ibu selamat gara-gara lato-lato anak jauh dari handphone. Berkurang kan? Emosi naik. Betul nggak? Emosi banget orang mainnya tengah hari bentet. Tengah hari main letak. Makan nggak enak, apa nggak enak. Mudah-mudahan yang jual lato-lato ya Allah putus talinya. Saya nggak mantekin rezeki orang, enggak. Lu kalau mau jualan yang bener aja lah, lu bikin emosi orang. Lu kan nggak tidur sama anak buah. Kan kita yang tidur sama anak kita kan ya. Sampai lagi tidur, ya Allah sampai begini tangannya. Mudah-mudahan Allah luasin rezeki kita, amin. Ya Rabbal. Ini untuk suami istri udah paham belum? Udah paham belum? Ibu mau masuk surga nggak? Cukup apa kata suami iya, sorga jaminannya. Apa kata suami iya, sorga. Ini dia Bib yang susah nih Bib. Neraka dah. Kenapa sih banyak perempuan kalau diajak ngomong sama suami itu pasti nggak mau ngedengerin? Kenapa? Yang pertama salahnya di suami. Saat nikah, awal pernikahan tidak membacakan surat Al-Qadar memegang kepala seorang istri. Yang kedua, tidak dibacakan Alam Nashrah di dadanya. Kenapa? Fungsinya pernikahan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ciri-cirinya seorang istri hormat kepada suami, dengar apa kata suami iya, itu tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Saya terserah ibu mau terima mau enggak terserah. Saya ngomong apa yang ada di dalam ilmunya. Karena keinginan Nabi kita mau dikumpulin di dalam surga bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, nih pulang. Suami emosian. Bib, saya punya suami emosian, Bib. Minta kopi bangun tidur udah berak-berekan aja, Bib. Kopi mana kopi? Senyum. Sabar. Tahu suaminya Firaun, istrinya Firaun siapa namanya? Siapa? Asia. Di sini ibu nggak ada kan suaminya kayak Firaun? Nggak ada. Kenapa nggak sabar? Siti Asia, beliau masuk surga, buah ibadah dan juga kesabarannya ngadepin suami model Firaun dan dijadikan bidadari surganya Allah. Kita masih syukur suami mah ngomelnya cuma sampai situ, nggak ngaku Tuhan. Ini baru minta kopi aja ngebentak lagi, bikin aja sendiri. Betul ya? Yang kedua, banyak sekarang istri kalau apa-apa ngungkit apa yang udah dikasih. Ini hati-hati nih. Ibu pernah jual cincin buat usaha suami. Subhanallah maju usahanya. Ibu ngomong,
Tuh kalau bukan saya modalnya nggak bakal jadi begini. Ibu ahli ibadah, majlis taklim kemana-mana, sama ulama sama ustazah cintanya setengah mati, amaliyahnya nol, tidak akan dicatat oleh Allah. Jangan pernah mengungkit sesuatu apa yang telah diberikan oleh suami. Pernah dengar kisahnya Siti Khadijah, Bu? Bu, gue yakin lu nggak dengar gue ceramah, gue yakin lu ngeliatin gue kok model hidung bisa begitu ya. Ini masuknya Kerawang apa Cikarang? Hah? Bekasi Selatan. Iya, gue nanya Cikarang apa Kerawang. Udah selesai, itu aja, nggak usah panjang-panjang. Emang gue sensus penduduk? Saya tanya perempuan yang ada di sini dah, ya, yang perempuan yang ada di sini bisa nggak gunain hatinya untuk sabar buat suami? Jawabannya insya Allah, insya Allah. Kalau perempuan pendendam wajar. Di dalam kitab Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, ibarat perasaan perempuan itu ibaratnya cermin. Perasaan seorang perempuan cermin. Ini buat laki-laki, lo pada dengerin nih. Jomblo-jomblo, pak boy, yang pemberi harapan. Yang namanya perempuan itu perasaannya ibarat cermin. Tahu cermin? Cermin itu saat ibu ngaca kelihatan indah. Ibu mau bangun tidur kelihatan cakep aja. Betul? Kita tahu hidung adanya di sini. Kita tahu matanya ada di sini. Kita tahu kuping adanya di sini. Itu karena ada cermin. Kebayang kalau hidup nggak ada cermin, nggak tahu model muka kita kayak gimana. Betul? Yang namanya cermin itu bagus, bisa ngelihat kita dalam keadaan sempurna. Jika bapak ambil batu lempar atau itu cermin jatuh, hancur nggak? Hancur nggak? Bisa nggak kembali semula? Perasaan perempuan kayak begitu, bapak. Yang namanya perempuan kalau udah disakitin, insya Allah hancur hatinya berkeping-keping. Tapi insya Allah yang namanya perempuan kalau udah memaafkan pasti dimaafkan. Pasti dimaafkan. Tapi ingat, lukanya nggak akan pernah hilang sampai yaumil kiamah. Betul ya? Untuk lu. Perempuan memang begitu karena semuanya modal pakai perasaan. Kalau laki-laki nggak gunain perasaan, yang namanya laki-laki itu pakai akal. Gimana caranya bisa nyari duit buat keluar? Tugasnya suami banting tulang untuk istri dan keluar, bukan banting tulang istri. Suami sekarang banyak yang banting tulang istri. Betul? Main tabok aja ada, main cekek aja ada, banting ada. Belum lama artis, kemarin artis lagi aja. Makanya artis jangan cuma nyari duit di sinetron, ngaji, makanya ngaji. Saya bikin perkumpulan artis-artis, Bu. Saya bikin perkumpulan artis-artis, saya kasih nasihat ke mereka. Itu salah satunya jamaah kita. Yang ngaji yang perempuan, yang laki nggak ngaji, ngambur-ngamburin duit. Yang kerja perempuan, yang ngabisin duit lakinya kan tolol. Kira-kira laki begini manfaat apa enggak? Saya cuma mau ngasih tahu buat laki-laki. Nih saya ngomong lagi live, ini live nggak nih? Live apa nih? Oh video. Pokoknya buat dimanapun laki-laki berada, cari rezeki yang halal untuk memberikan kemanfaatan, meningkatkan keimanan kepada seorang istri. Kasih duit yang halal, jangan ngadu ayam lu dapat menang, lu kasih bini lu. Gimana istri mau nurut kalau asupannya haram? Lihat Siti Khadijatul Kubra, seorang wanita yang soleha, yang beriman pertama kali dan yakin kepada Nabi SAW. Bu, Siti Khadijah itu punya tanah seluas Mekah 70% tanahnya Siti Khadijatul Kubra. Satu waktu
setelah melahirkan Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu juga Siti Fatimah sedang disusui oleh Siti Khadijatul Kubra. Yang disusui keluarnya bukan ASI tapi darah segar. Kenapa? Karena hidupnya udah nggak kuat, udah nggak ada makanan, nggak ada gizi yang harus dimakan, yang keluar darah segar. Rasulullah pulang ngajar ngelihat Siti Khadijah netesin air mata. Siti Khadijah mendengar suara tangisan Rasulullah, nengok Siti Khadijah. Ya Rasulullah, apa yang kau tangisi wahai kekasih Allah? Ya Khadijah, engkau adalah seorang saudagar, engkau adalah seorang yang kaya raya, engkau harta melimpah ruah, tanahmu seluas Mekah, tapi tatkala engkau menikah denganku habis hartamu. Jika engkau ingin berpisah denganku, kata Rasulullah, maka aku kabulkan. Apa jawaban Siti Khadijah sambil senyum? Wahai Rasulullah, ini semasa hidupku, aku ridha semua harta aku berikan kepadamu dan Allah, karena ini semua adalah milik Allah. Dan jika engkau akan berdakwah melewati lautan, engkau tidak memiliki rakit, aku mati lebih dulu, bongkar kuburanku, ambil tulang belulang dan jadikan rakit agar engkau bisa melintasi lautan tersebut. Tuh perempuan yang solehah. Model kita begini nih. Bilang mau kawin, tunggu, langkahin dulu mayat saya. Betul nggak? Bu, oi, ibu sehat? Ya kalau sakit lu mana diopnam. Bu, saya tanya sehat bukan jasadnya, hatinya. Saya ngelihat di sini wanita-wanita banyak yang teraniaya. Betul ya? Betul? Enggak. Di sini mah istri-istri solehah, bidadari-bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Bu, apa kata suami? Iya aja, surga jaminannya. Ibu nggak perlu sholat sunnah, nggak perlu. Jalanin yang wajib aja di dalam kehidupan. Sholat 5 waktu, baca Quran, zakat, pergi haji jika mampu, puasa bulan Ramadan, insya Allah. Apa kalau yang dilakukan? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Bisa apa enggak tuh? Harus bisa. Harus. Kenapa? Karena kuncinya di dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kerukunan di dalam rumah tangga itu paling penting. Ada masalah gede, kecilin. Ada masalah kecil, jangan digedein PA, ilangin. Ada masalah gede, kecilin. Ada masalah kecil, ilangin, jangan digedein. Kiamat kubro lu. Saya mau tanya, nih pertama nih, rukunnya rumah tangga dari awal saat kita panggil, siapa sih suami kita dipanggilnya sama ibu? Ayang-ayang, bohong banget lu mah. Yang pertama pasti bapakna budak. Betul? Bapak lu. Betul? Bapak lu, mak lu. Betul kan? Coba ngomong yang sopan gitu. Lihat, Pak, Siti Aisyah dipanggil sama Rasulullah siapa? Humairah. Bapak nyaut, gimana mau dipanggil Humairah, Bib? Orang suami istri saya hitam legem. Lah Humairah kan pipi yang kemerah-merahan, kan begitu ya? Lah istri saya hitam legem, Bib, mau dipanggilnya apa? Jangan lu panggil hitam, bikin kopi hitam, jangan. Ya kan bisa dipanggil sweetie, dipanggil manis. Jangan pernah dipanggil blacky, wah bahaya. Main belaka blacky aja lu. Panggilan sayang itu pertama bikin rukun rumah tangga. Tapi ibu kalau manggilnya bapak, suami bapak, suami manggil ibu, makruh hukumnya. Gak boleh. Usahakan keluar dari bahasa itu. Kenapa? Karena itu panggilan anak kepada orang tua. Saat ibu ngobrol, tuh panggilannya sayang, cinta, sweetie, manis, my love, kayak merek spray. Panggil
panggilan mesra. Bisa nggak? Nggak bisa, Bib. Ya udah, minimal senyum. Sama suami kalau ketemu senyum. Bisa nggak? Lu kenapa sih Bu kalau senyum males banget sama mbak laki lu? Padahal ibu kalau senyum cantik-cantik lu. Coba senyum. Cie. Tuh kan cantik-cantik banget kalau lagi senyum. Kenapa kalau sama suami senyum males? Gak enak dilihat sih, Bib. Laki lu ngelihat lu lebih gak enak. Dari pagi sampai sore modelnya udah begitu aja. Muka berminyak bisa goreng tempe. Daster bolong semuanya dipakai. Mana demek, ya Allah, dicium dikit bau sangit. Peniti atas, peniti samping, peniti semuanya. Lah gimana suami mau betah kalau ibu modelnya begitu? Suami pulang kerja ngelihat ibu lagi pengen dipeluk, tangan ya Allah seneng kagak tangan ketuncep. Seneng kagak tangan tetanus. Nah itu peniti karatan nempel. Nyuci ngikut, ngejemur ada, nyetrika ngikut. Bu, apa kata Nabi? Wahai para wanita, saya ngomong alal haq nih karena banyaknya perempuan aja lah. Saya ngomong apa adanya. Apa kata Nabi? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Woi, pelacur. Woi, pelacur. Lu tahu pelacur? Dah salah tuh. Ada yang bilang tukang godain. Salah. Saya ada satu kisah. Yang dijual pelacur itu rata-rata laki apa perempuan? Lu kok tahu? Yang namanya pelacur nyari seorang laki-laki, kan begitu? Walaupun sekarang banyak laki-laki yang jadi pelacur. Betul ya? Saya ngomong apa adanya. Ada seorang pelacur perempuan, pakaiannya gimana? Seksi nggak? Pakai tali satu, roknya mini. Laki lewat, manggilnya udah mulai sayang, sini. Dipegang tangannya, duduk di sofa apa mau di bartender? Duduk di sofa, dianterin duduk di sofa. Mau minum apa, yang panas atau dingin? Atau mau dipanas dingin? Minta dingin, ambil korek, panggil waiter sini, bawain minuman yang dingin. Sambil dipijitin tangannya. Kerja di mana sayang? Capek. Kerjanya apa? Saya mau tanya, pasti lu gue tahu di pikiran lu nih, Habib kok tahu banget? Katanya, sudon aja lu. Survei pikir gue leasing kali. Udah dengar ceritanya tadi tuh, udah dengar ya? Yang dijual pelacur apa? Lo bilang apem gue tabok lu. Apaan yang dijual? Kasih sayang. Yang dijual perhatian. Karena laki-laki butuh perhatian dari istri. Kalau ibu nggak bisa ngasih perhatian, pantas kalau suami nyari perhatian dari orang luar. Kenapa? Karena yang namanya syahwat seorang laki-laki. Nih, apa? Coba lihat laki-laki kalau ngelihat perempuan semok, demplon, seksi, istiqomah matanya. Sarua aing juga. Udah apa, lu nggak usah pakai bohong-bohongan dah. Yang perempuan di mana bib syahwatnya nih? Telinga, kuping, apa namanya nih? Perempuan itu paling demen disanjung. Perempuan kalau dikasih bahasa lembut, hatinya berbunga-bunga. Apalagi kalau bapak nggak percaya, entar malam tidur bisikin, I love you. Wah, apa? Loncat-loncatan pakai bekel. Karena perempuan itu, yang kedua nih, nggak bisa ngedenger diskon. Mall ada diskon, yuk kita kesana yuk. Karena syahwatnya ditelik, jalan dari pagi sampai malam belum tentu bisa belanja. Betul?
Pilih sono, lihat sini, lihat sono. Jalannya lama, pulang nggak mau belanjaan. Kenapa? Segitu gedenya pasar, nggak ada yang mau dibeli. Gue nggak tahu tuh, dia nggak mau beli, nggak ada, apa emang nggak punya duit? Ngapain lo ke pasar tahu nggak punya duit? Blow on lu, bu, oi, saya pengen masuk surga bareng-bareng sama semua. Saya setiap kali ngelangkahin kaki keluar dari Kabupaten Kuningan, saya keluar dari mulai hari Selasa, Bu. Dari mulai Selasa sampai sekarang hari Sabtu. Saya balik lagi ke Kuningan nanti tanggal 19 Februari. Saya nggak pulang, saya nggak ketemu istri, saya nggak ketemu anak saya kecuali video call. Subhanallah, Bu. Walaupun video call bini gue bunting, Bu. Sebelum video call ketemu dulu. Doain biar lahirnya normal, babynya sehat, ibunya juga Maaf, Bu, saya mau bikin cemburu buat perempuan. Saya punya istri manggil saya sayang. Saya nggak pernah malu di telepon saat ketemu sayang, saya nggak pernah malu. Ya gimana nggak sayang orang modelnya begini? Lu nggak ngelihat muka-muka impor ini? Hidung mancung, mata coklat, bulu mata lentik. Sayang gue banyak kurangnya, kurang gemuk, kurang tinggi, tapi alhamdulillah nggak kurang panjang kok. Paham nggak? Langkah kaki gua, lo sudon aja lo. Dengan panjang aja senyum. Saya bilang langkah kaki saya panjang, saya udah sampai ke Merauke, saya sudah sampai ke Sabang, kan panjang langkah kaki saya. Sudon aja lu begitu dengar panjang senyum. PA. Bu, saya setiap keluar dari Kuningan, saya keluar dari rumah saya selalu bilang kepada Allah, ya Allah, saya keluar dengan kaki kanan dengan niat dakwah di jalan-Mu ya Allah, agar manusia hamba dan termasuk diri saya bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang taat ibadah kepadamu dengan cara posisi apapun. Ya Allah, seberapa banyak jamaah yang akan saya sampaikan isinya, tausiah saya kepada mereka, seberapa banyak tersebut itulah Engkau catat namanya di dalam pintu surga-Mu ya Allah. Jika Engkau tidak mengizinkan dia masuk ke dalam surga, maka ya Allah berikan mereka taufik dan hidayah sehingga namanya tercatat di dalam pintu surga-Mu ya Rabb. Ibu, salah doa bahaya. Hati-hati, salah doa. Kadang kita suka mintanya yang kagak-kagak. Minta rezeki loba, betul? Buat apa? Buat ibadah, ngimpi. Allahumma, nih siang doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Amin gitu. Lu amin aja kudu disuruh. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Sampai di rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung, Pai. Manfaat duitnya. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Yang kedua, kita sering minta panjang umur, betul? Ya Allah berikan kami panjang umur, betul? Mau panjang umur? Benar. Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngeglinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Ini yang terakhir lu nggak amin lagi, gue cekek lu. Ini yang ketiga nih. Yang ketiga doanya kadang kita, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Emang lu yakin lu masuk surga? Yakin lu? Coba saya sekarang yakin ya. Sholat subuh tadi jam berapa? Jawab PA. Yang jam 7 coba tunjuk tangan. Jam 8 ada. Lu sholat subuh, sholat duha. Maaf, ciri-ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah,
Maaf, kita bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Tanda-tanda sholat yang diterima, yang pertama salah satunya adalah khusyuk. Pernah sholat kita khusyuk? Terus lu masuk surga gitu? Emang surga punya bapak lu apa? Emang lu di surga punya orang dalam? Bikin KTP ada orang dalam sehari juga jadi. Masuk surga kita nggak punya orang dalam. Siapa yang bisa masukkan kita ke dalam surga dengan dosa yang begitu besar? Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi yang bisa ngasih syafaat, minta kepada Allah agar diringanin dosanya, diberatin pahalanya, agar dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Saya lagi bingung, kok banyak orang yang gedek aja sama Nabi. Orang ngerayain Isra Mi'raj, ahli bid'ah, gak boleh. Bikin tahlil, ahli neraka. Bikin maulid, udah sirik. Ziarah kubur, gak boleh, haram, dosa. Saya pernah ceramah di kalangan mereka yang banyak mengatakan bahwa tahlil, maulid, Isra wal Mi'raj, apa semua ini tidak diperbolehkan, haram. Dia bisa mengatakan kita ini sekarang nih, ini kita dikatakan sama mereka ini kita ahli neraka. Dia pikir sorga punya bapak moyangnya kali. Saya mau kasih tahu, dunia ini lautan. Saya ceramah di depan mereka, saya bilang, dunia ini lautan, Islam itu perahu. Siapapun mau naik ke dalam perahu boleh. Yang botak, yang gondrong, betul, yang gemuk, yang kurus, yang pesek, yang mancung, semua boleh masuk ke atas perahu. Perahu ini butuh dayung buat jalan atau buat mundur. Dayung modelnya macam-macam. Ada yang lonjong, betul? Ada yang bulat, ada yang kotak, ada. Dayung itu macam-macam, tergantung bagaimana kita ngegerakinnya bersama. Kalau mau ke depan lebih cepat pasti ke depan. Kalau mau ke belakang mundurnya pun lebih cepat. Tapi yang masalah di akhir zaman, yang sebelah kanan mau maju, yang sebelah kiri maunya mundur. Kemana itu larinya? Perahu kemana larinya? Muter nggak kelar-kelar di situ aja. Ini makanya sampai sekarang Islam paling gampang dihinain. Islam paling gampang dipecah belahin. Kenapa? Karena masing-masing nggak mau berprinsip kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Peristiwa Isra wal Mi'raj menyadarkan kita. Di dalam Al-Quran dinyatakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata diri kita. Yang dikatakan hamba siapa dalam Al-Quran? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang betul dikatakan hamba. Kenapa? Seseorang hamba yang dikatakan hamba menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan Allah. Ini adalah hamba. Kita udah begitu belum? Yang pertama, kita di dalam sholat. Di dalam sholat kita sudah meyakinkan diri kita bahwa Allah cuma satu. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah, betul? Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Kan begitu kan? Lagi sholat mulai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kompor belum dimatiin kita ingat. Betul nggak? Kunci motor ketinggalan kita ingat. Kira-kira yang begini ibadah kita udah betul nggak di hadapan Allah? Kenapa? Kesannya Allah itu ada di nomor belakangin. Sedangkan kita di awalnya udah ngaku Allah itu yang kita butuhin. Tapi pas lagi melaksanakan sholat, seakan-akan kita nggak tahu siapa Allah dan kita nggak perlu tahu siapa Allah. Ini masalah di dalam kehidupan kita. Fungsi sholat Isra wal Mi'raj pasti identik dengan padahal ada lagi. Isra wal Mi'raj saat di bulan Rajab ada satu peristiwa di mana Allah menitipkan cahayanya Nabi ke dalam rahim seorang ibu yang bernama Ami. Itu cahayanya Nabi bulan Rajab udah ditaruh di dalam perutnya Siti Aminah. Subhanallah, Nabi mendapatkan sesuatu gelar yang luar biasa, seorang hamba. Kalau kita nih, kita ditanya, Bu, ibu mau kaya apa mau
menjadi seorang hamba biasa? Mau kaya apa mau jadi seorang hamba? Kaya. Betul kan? Nabi ditanya begitu juga sama Allah. Jibril tanyain kepada kekasihku, dia ingin menjadi seorang raja yang kaya raya apa ingin menjadi seorang hamba? Nabi langsung jawab, saya ingin menjadi seorang hamba. Kenapa? Karena seorang hamba ini betul yang semuanya pasti akan dipasrahkan oleh Allah, semua akan diberikan kepada seorang hamba. Kalau kita model kita nih, saya mau tanya, mau kaya apa mau hidup berkah? Mau kaya apa mau hidup berkah? Gak mau jadi orang kaya, gak mau. Kalau saya mintanya, ya Allah jadikan saya orang kaya yang berkah. Saya tadi kan bilang doa salah, salah kita dapatnya. Ada satu sahabat hidupnya biasa sama Nabi. Ini namanya Sayyidina Tolha. Hidupnya sama Nabi, sholatnya di belakang Nabi. Berapa bulan gak pernah ketemu sama Nabi. Saat dimana ditengok sama Nabi, sahabat bilang, ya Rasulullah, Tolha sakit. Dijenguk sama Nabi. Makanya ini sunnah, kalau ada orang sakit kita jenguk, ini sunnah. Hibur dia. Nabi lihat keadaannya kurus luar biasa, tinggal kulit sama tulang. Ditanya, wahai Tolha, wahai sahabatku, apa yang membuatmu sampai sakit seperti ini? Apa jawabannya? Aku selalu meminta kepada Allah, ya Allah jika aku harus diadab, adab aku di dunia, jangan engkau adab aku di akhirat. Nabi bilang apa? Salah doanya. Harusnya bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Ini kalau bisa ditambahin ibu, bapak ditambahin wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal. Ini yang diminta. Kenapa? Kita tahu ini doa disebutnya doa sapu jagat. Kita mau masuk surga tanpa dihisap, mau taubat kita diterima sama Allah, ada doanya Abu Nawas. Hafal doanya Abu Nawas? Tahu doa Abu Nawas? Kalau saya baca nih, semua pasti tahu. Oh ini loh doa Abu Nawas. Ilastolil firdausi a'la wala akwa ala nalil fahab waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin. Sekali lagi baca sama-sama yang keras. Ilas firdausi a'la. Fa innaka ghafirun dzambin azimi. Coba lihat, udah tahu siapa Abu Nawas? Abu Nawas adalah seorang wali min auliyaillah. Yang kita kenal Abu Nawas ini orang yang cerdik. Beliau setiap ada masalah pasti ada jalan keluar Allah berikan di lewat ilhamnya. Abu Nawas nggak kurang setiap selesai sholat maghrib baca kulhu 15.000 kali. Satu rokaat Abu Nawas hatam Al-Quran. Doanya Abu Nawas, ya Allah, hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Judul doanya Abu Nawas adalah judul doa merayu Allah. Kita terakhir ngerayu Allah kapan ibu? Kita mulai sadar diri. Kenapa? Kita hidup di dunia bukan atas mau-maunya kita. Kalau hidup nggak ada aturan, hancur hidup kita. Ibu mau nyebrang harus nengok kanan kiri. Itu aturannya. Kalau ibu nggak nengok kanan kiri, setiap ibu nyebrang pasti ibu pasti mati kalau nggak ketabrak.
Pasti. Kenapa? Karena aturannya kita lewatin. Ada rel kereta, begitu palang, palangnya ini aturan. Saat palang sudah turun, kita nggak boleh ngelintasin. Tapi kalau palang udah turun, kita tetap ngelintasin. Kira-kira ketabrak wajar apa enggak? Wajar. Kenapa? Karena kita melawan aturan. Hidup kita ini penuh aturan. Tapi ingat, setiap kendala di dalam kehidupan pasti Allah kasih jalan keluar di dalam hidup kita. Banyak akhir zaman orang kalau nggak punya duit, hidup susah, larinya ke orang pinter. Betul nggak? Saya ngomong apa adanya lah. Kita banyak larinya ke orang pinter. Kenapa orang tersebut dikata orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Ngomongnya apa mbah? Aing teboga duit. Si mbah ngomong sarua, aing juga. Betul nggak? Allah sudah lewat Nabi udah ngajarin kita. Mau kaya sholat duha 4, 6, 8, 10, 12. Itu doanya. Doanya, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang di dalam tanah, kita paksa Allah untuk ngasih rezeki buat kita. Betul? Lepas itu baca apa lagi? Baca suratul waqiah. Baca surat waqiah kapan Bib? Habis asar baca surat waqiah. Bib saya udah baca sering kali tapi rezeki nggak kunjung datang. Baca surat Al-Muluk. Selesai maghrib Al-Muluk, Al-Kahfi, Yasin. Selesai. Bib saya sering ngejalanin tapi masih belum juga rezeki datang. Baca surat Tanah. Jual. Pasti rezeki datang. Itu kan ikhtiar. Betul kan? Masih nggak dapat juga ya tawakal. Yang namanya ikhtiar itu wajib. Tawakal lebih wajib. Bukan berarti tawakal sama ikhtiar ini tawakalnya doang, ikhtiarnya kagak. Ada ikhtiar doang, tawakal enggak. Maaf, kita udah kunci pintu. Kita udah kunci pintu. Motor di dalam masih hilang juga. Kira-kira yang salah siapa? Yang salah siapa? Maling. Kenapa lu buka pintu gua? Kan begitu. Itu logika manusia. Itu apa? Takdir. Yang namanya ikhtiar, kunci pintu, kunci motornya dikunci, tetap hilang. Itu takdir. Tapi kalau tawakal, semuanya pasrahin sama Allah. Contoh, ibu datang ke tempat parkir itu tadi. Taruh. Ikhtiar namanya, markir, kunci, ikhtiar, hilang, pasrahin sama Allah, kan begitu. Tapi mudah-mudahan si ibu datang masih ada tuh. Saat ada orang ngakunya ikhtiar, naruh motor, kuncinya taruh di mulutnya. Udahlah saya tawakal aja. Lu pikir Allah tukang parkir? Caranya nggak begitu, ikhtiar, cari usahanya, dapat, alhamdulillah, nggak dapat, belum rezeki. Jangan dipaksa. Kadang ada seorang istri yang banyak memaksa nuntut kepada suami agar membawa rezeki yang banyak. Akhirnya suami kepalanya jadi oleng, jadi maling, ngerampok. Ada nggak yang begitu? Main judi. Kenapa? Karena tuntutan tidak sesuai dengan porsi. Ada satu, saya lagi nge-live TikTok, ada laki-laki masuk. Habib, saya mau tanya, hukumnya judi slot apa? Lu tahu judi slot nggak bu? Judi online. Bib, judi online itu hukumnya apa? Haram judi. Oh haram Bib. Ya Bib maafin, saya biasa kalau ngasih gift Habib dari TikTok lewat situ, kan kurang ajar namanya. Gue disuruh ngasih makan duit haram. Gak boleh, lain kali gitu gak boleh ya. Saya bilang, Bib maafin kalau saya pakai akunnya, profilnya, pakai fotonya foto ulama, gimana? Jangan. Itu bisa jadi fitnah, disangkanya ulamanya yang main. Dia capture kirimin ke IG saya, ke Instagram, dia ngomong di TikTok, dia capture kirimin ke IG saya. Yang dia pakai foto lu, tahu siapa? Foto gua. Lu kenapa pakai foto saya? Saya bilang gitu. Maaf Bib, kirain pakai foto ulama kali menang jadi berkah. Lah. PA nggak? PA nggak? Siapa? Lu bilang gua tabok lu.
Ada orang main judi kaya berkah. Gak ada. Judi itu yang pertama membuka gerbang kemiskinan. Pertama kena wajar, besokannya dari 1000 kalinya masang, satu cuman kena, sisanya 999 pasti kalah. Betul? Lu pernah main emang? Jangan ya, bilang sama suami, Pak Habib bilang tadi Pak, nggak boleh main judi. Kita udah tahulah halal haram, insya Allah kita udah tahu. Tinggal satu, Allah jaga keimanan kita. Insya kalau asupan halal, ibadah kita bisa jadi lancar. Kalau masukan kita yang haram, ibadah kita akan jauh. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga keislaman kita, sehingga keluar kita dari dunia dalam keadaan mati, dalam keadaan membawa iman dan Islam ke hadapan Allah. Insya saya mau ngajak baca sholawat, tapi sebelumnya saya ada ijazah sholawat, mau dibaca nggak? Mau nggak? Kira-kira kalau saya kasih amalan ijazah, kira-kira dipakai nggak nih? Yakin? Mau hidupnya berkah nggak? Mau setiap kesulitan ada jalan keluar nggak? Mau nggak rezeki terbuka lebar? Saya baca, ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan juga kepada antum semua. Jawabannya apa? Gobil tu ijazah. Jawabannya apa? Saya ngomong, selesai saya ngomong langsung dijawab ya. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami salawat tersebut, maka kami ijazahkan juga kepada antum semua. Ini diamalin kapan Bib? Habis subuh 10 kali, habis asar 10 kali. Banyak gak? Dikit gak? Bisa ya? Insya udah hafal? Kalau yang punya TikTok, lihat di VT saya. Di TikTok, di VT saya, di profil saya, insya Allah itu videonya ada. Ada juga ada di YouTube, klik ijazah Habib Rifki, nanti itu keluar. Ya. Kalau mau tahu juga, klik di Google. Gampang kan? Klik di Google ijazah Habib Rifki, ntar tuh keluar, ada videonya, ada tulisannya, itu ntar keluar. Kan gue viral gua. Tapi alhamdulillah viralnya kan kebayaan kan. Coba dulu lu lihat TikTok kan, lu aja gedek ngeliat TikTok, perempuan mulu isinya, mana joget-joget. Habib kok lihat, Habib kok tahu, kelihatan lagi lewat saya tahan. Lah lewat, dilihat dosa, nggak dilihat mubadir. Tapi alhamdulillah sekarang lihat berkurang nggak? Isinya dakwah semua nggak? Alhamdulillah. Jadi cara main TikTok ini ibu bapak, TikTok ini kalau contoh saya nge-live, saya lagi dakwah, like saya 100.000. Yang like, yang kesukain tuh, yang bikin love tuh 100.000. Maka apa yang orang buka di dalam TikTok mereka, pasti saya yang lagi live itu terbuka di TikToknya mereka. Kenapa? Untuk meniban mereka yang mandi lumpur, yang joget-joget, yang tidur dikasih gift, bangun joget-joget tidur lagi. Manfaatnya tuh. Kalau ada guru-guru kita ngisi ilmunya di dalam TikTok, bagus gak? Alhamdulillah sampai sekarang saya sama TikTok diakuin. Saya punya 4 akun. Di dalam TikTok saya punya 4 akun. Satu official Habib Rifki Al Idrus, satu Habib Rifki Al Idrus, yang ketiga Habib Rifki Quotes, yang keempat masih dalam proses.
Ada kejutan lah pokoknya. Ya, saya lagi pengen bikin. Saya mau tanya sama jamaah. Saya bikin TikTok buat keluarga saya, istri, anak. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Lu setuju, gua kagak. Ini lagi digoreng dulu, ini lagi disiapin betul-betul boleh apa enggak. Kalau guru saya bilang boleh, maka saya akan siapin. Udah, kontennya udah ada, apa semuanya ada. Buat apa? Bikin orang tertarik agar dia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Insya mudah-mudahan kita semua Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Ya, yuk sama-sama yang punya air, airnya dibuka. Yang masih ada air, kalau nggak ada angkat tangan. Ya, yang nggak ada angkat tangan. Yang hatinya lagi keadaan sempit, lagi gundah, mudah-mudahan berkah salawat ini Allah jadikan hati kita dilapangkan oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi Allah. Allahumma jamal hadha jamal marhumat tafawwala wala ma'an syakyan wala mahrumah. فاتحة بالقبول وتملك رسول الله مزاشر ظاهر الباطن بجافية الجلد وبدخل خلال في الدين في العافية ولا لأن الله ينقر القلوب وقول كان مع الدكتور والحب والفقه والإسلام والإيمان بالحمد والكسر ولم يكن كلنا الصلاة الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب أيها الحاضرون jamaah rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.